mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Berkenanlah berbicara kepada setiap kami, teguhkan dan kembali kuatkan kami di tengah-tengah segala kondisi yang sulit yang masih kami alami hingga saat ini. Dan tuntunlah kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kondisi yang sulit ini Tuhan, berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak hidup sama seperti dunia ini, tapi kami boleh hidup berbeda, dan kami boleh tetap menikmati akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, menikmati akan kebaikan Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami memohon Allah Roh Kudus berkenan bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, bersyukur dan senang sekali kita bisa kembali beribadah pada hari ini, baik itu di gereja ataupun juga di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah trilogi perintah, yaitu bersukacitalah, berdoalah, dan mengucap syukurlah. Sebagai dasar firman Tuhan, mari kita membuka 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, di dalam beberapa bulan ini, sejak bulan Maret yang lalu sampai dengan pada hari ini, saya yakin ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara saudara yang diberhentikan dari pekerjaan, atau ada juga di antara kita yang bekerja hanya separuh minggu. Ada juga di antara kita yang pabrik mesti tutup. Ada juga di antara kita yang orang lain tidak bayar hutang. Ada juga di antara kita yang mungkin toko kita tutup. Ada banyak kesulitan ekonomi yang kita alami. Juga ada kekhawatiran yang kita alami. Selama beberapa bulan ini, apakah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang saya sebutkan sebagai trilogi perintah, yaitu kita bersukacitakah di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kita tetapkah berdoa, dan apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Jikalau kita selama ini mungkin lalai melakukan itu karena kesulitan yang begitu menjepit kita, sudah mari kita bangkit kembali. Hari-hari ke depan masih panjang, dan kita masih mesti berjuang ke depan untuk memulihkan akan kondisi dari kita. Kita mesti mengingat 3 perintah ini, trilogi perintah ini, dan kita jalani hidup kita ke depan dengan bersukacita, dengan tetap berdoa, dan dengan mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Saudaraku, ada 3 perintah yang diberikan kepada kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 ini, yaitu bersukacitalah, berdoalah, dan bersyukurlah. Saudara, ketiga perintah ini merupakan sebuah kesatuan, dan ini saya sebut sebagai trilogi perintah. Trilogi adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas 3 hal yang saling berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain. Ketiga hal ini digabungkan karena ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau saudara bersukacita, maka saudara pasti berdoa. Dan ketika saudara berdoa, saudara akan bersyukur kepada Allah. Dan ketika saya berdoa,
saya akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Semakin saya banyak berdoa, maka semakin saya bersukacita di hadapan Tuhan. Sukacita saya dan doa saya yang kudus ini, itu akan bereaksi satu dengan yang lain, dan itu menghasilkan satu ungkapan syukur kepada Allah di dalam segala keadaan. Sukacita, doa, dan ucapan syukur adalah tiga teman baik yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan kita. Ketiganya merupakan karunia yang Allah berikan kepada saudara. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, dan bersyukurlah dalam segala sesuatu. Ini merupakan trilogi. Trilogi ini adalah trilogi perintah yang harus menjadi kebiasaan yang dimiliki oleh kita di dalam menempuh akan kehidupan yang bagaimanapun sulitnya. Kita bersukacita senantiasa, kita tetap berdoa, dan kita bersyukur, karena itu merupakan karakteristik saudara sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Itu menggambarkan relasi saudara dengan Tuhan. Saudaraku, perintah ini sulit. Kenapa perintah ini sulit? Karena kita harus bersukacita senantiasa. Kita harus berdoa tanpa henti. Dan kita harus mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Jikalau Paulus hanya mengatakan, hendaklah kamu sekali-kali bersukacita, atau hendaklah kamu sekali-kali berdoa, atau cobalah untuk bersyukur, maka kita mungkin akan berkata, oke, saya akan mencoba melakukan itu. Tetapi kalau Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, yakni terus-menerus bersukacita, tanpa henti bersukacita, berdoa juga tanpa henti, dan mengucap syukur bukan hanya satu hal, tapi bersyukur dalam segala sesuatu, maka kita pasti akan mengalami kesulitan untuk melakukan itu. Kita tidak akan berani mengatakan bahwa 3 bulan ini atau 4 bulan ini saya sudah bersukacita senantiasa, dan saya tidak pernah berhenti berdoa, dan saya bersyukur untuk segala sesuatu. Saya yakin kita tidak berani mengatakan kalimat itu, karena perintah ini bukan perintah yang mudah, saudaraku. Tetapi Tuhan memberikan perintah yang jelas kepada kita. Ini merupakan perintah yang harus dilakukan, yakni bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa tanpa henti, dan mengucap syukur dalam segala hal. Artinya kita harus berusaha melakukan ini dan taat kepada perintah ini. Ini perintah daripada Tuhan. Ini bukan pilihan yang kita bisa pilih, tapi ini perintah. Oleh karena itulah kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Saudaraku, apa sih artinya bersukacitalah senantiasa? Bersukacitalah senantiasa bukan berarti bahwa kita bersikap seolah-olah tidak ada masalah. Bukan itu. Saudara pernah tidak saudara bertemu dengan seseorang yang punya masalah keuangan yang sangat berat, dan ketika bertemu dengan orang itu karena dampak corona, saudara kemudian tanya, bagaimana kabarmu, bagaimana pekerjaanmu? Lalu kemudian dia menjawab, saya hanya memuji Tuhan saja. Saudara, orang ini tampaknya merasa bahwa tidak rohani kalau dia menjawab, saya betul-betul sedang ada dalam masalah keuangan yang besar sekali, tidak ada proyek, dagang tidak laku. Seolah-olah itu enggak rohani kalau dia katakan seperti itu. Dia merasa tidak rohani kalau menjawab seperti itu, sehingga dia selalu mengatakan kepada setiap orang yang tanya, saya hanya memuji Tuhan saja. Saudara, orang seperti ini bukan sedang bersukacita senantiasa, tetapi dia sedang mempraktekkan kalimat-kalimat positif yang diajarkan oleh banyak hamba Tuhan pada hari ini. Orang seperti ini percaya bahwa perkataannya akan menjadi kenyataan.
sehingga dia akan selalu mengatakan baik-baik, haleluya, semuanya baik, semua baik-baik saja, saya memuji Tuhan, saya baik-baik saja walaupun dia enggak baik, saya gembira walaupun dia sedih. Saudara, itu menipu diri sendiri. Itu bukan bersukacita senantiasa seperti yang dikatakan di dalam nas ini, tetapi itu menyangkali kenyataan. Saudaraku, bersukacita senantiasa bukan berarti selalu saya bersemangat dan tidak pernah saya merasakan kesedihan. Tuhan Yesus dan Paulus mengalami kesedihan. Ada dua ayat yang terpendek dalam perjanjian baru, yakni 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 yang tadi saya bacakan, bersukacitalah senantiasa. Dan ayat yang kedua yaitu Yohanes 11 ayat 35. Di situ dikatakan Yesus menangis. Ini artinya apa? Artinya bahwa bersukacita senantiasa bukan berarti tidak boleh sedih. Bersukacita senantiasa bukan berarti tidak boleh nangis. Paulus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 10 berkata, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersukacita. Paulus berduka cita, tapi dia bersuka cita. Roma 12 ayat 15 dia menuliskan, bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dia tidak mengatakan nasihati orang yang menangis untuk berhenti menangis, tapi mulai bersuka cita. Tidak. Jadi bersuka cita senantiasa bukan berarti tolak perasaanmu, bukan berarti pasang wajah pura-pura bahagia, bukan berarti jangan pernah merasa sedih, jangan pernah kelihatan sedih di hadapan orang. Lalu apakah yang Paulus maksudkan ketika dia mengatakan bersukacitalah senantiasa? Sudah penting untuk kita ingat surat 1 Tesalonika ini ditulis kepada orang-orang yang baru percaya kepada Kristus dan mereka menderita penganiayaan karena iman mereka. Jadi mengingat kondisi mereka yang begitu sulit, maka kita bisa menyimpulkan bahwa perintah untuk bersukacita bukan masalah perasaan, tetapi ini lebih kepada masalah ketaatan. Masalah ketaatan. Ketika kita berada dalam cobaan yang sulit dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dan ketika kita mengalami banyak penderitaan dalam hidup kita karena iman kita, kita punya satu pilihan. Apakah kita akan fokus kepada kesulitan kita itu? Kita kemudian apakah mengasihani diri kita, atau kita mengarahkan pikiran kita kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan, di mana hidup kita tersembunyi di dalam Dia bersama-sama dengan Allah, dan kita bisa bersukacita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudaraku, kita bersukacita senantiasa di dalam Kristus, bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita kita tidak mengabaikan keadaan, tapi sukacita kita juga tidak diatur oleh keadaan. Sukacita kita bukan sukacita duniawi, karena kalau sukacita duniawi, kita sulit sekali mempertahankan sukacita itu. Bagi seorang karyawan, ada yang namanya sukacita gajian di tanggal muda, dan ketika tanggal tua, sukacita gajian hilang. Yang ada adalah, yang tetap ada, duka cita hutang. Bagi seorang bisnismen, ada sukacita cuang untung banyak. Tapi di masa COVID pandemi 19 ini, sukacita untung, sukacita cuang itu hilang semuanya. Bagi kita semua ada yang namanya sukacita kesehatan. Tapi ketika kita kena darah tinggi,
kita kena diabetes, kita kena kanker, maka sukacita kesehatan itu hilang. Bagi kita yang punya banyak uang pada hari ini, ada sukacita kekayaan. Tapi ketika kekayaan itu hilang, terbang, kita kena tipu, nggak dibayar orang, maka hilanglah sukacita itu. Masih banyak lagi sukacita dalam dunia ini. Ada sukacita liburan, ada sukacita pernikahan, ada sukacita dapat anak. Tapi liburan akan berakhir, pernikahan bisa menjadi neraka, anak-anak bisa meninggalkan kita. Dan ketika semuanya itu terjadi di dalam kehidupan saudara, maka hilanglah juga kegembiraannya, hilang juga sukacitanya. Sukacita yang diperintahkan oleh Paulus ini bukan sukacita duniawi yang seperti itu, tetapi ini merupakan sukacita di dalam Tuhan. Ini adalah sukacita surgawi berdasarkan kepada nilai-nilai yang bertahan selamanya hingga kita bisa bersukacita senantiasa. Jadi bersukacitalah senantiasa adalah sikap kita bahwa kepuasan saya, harapan saya, kebahagiaan saya itu dengan cara saya peroleh dengan cara sengaja saya memusatkan perhatian saya kepada Kristus. Dengan sengaja saya mengarahkan pikiran saya kepada Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang bagaimanapun itu, saya taat, saya sengaja memusatkan pikiran saya kepada Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh penulis-penulis Mazmur. Penulis Mazmur seringkali mulai tulisannya dengan seruan meminta pertolongan dari Tuhan karena jiwanya terancam. Tetapi selalu di akhir Mazmur dia memuji Tuhan, dia bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun keadaannya belum berubah, kondisi belum berubah, keadaan belum berubah. Yang berubah adalah fokusnya itu berubah. Fokusnya sekarang diarahkan kepada Tuhan. Saudaraku, bersukacita berarti saya lakukan dengan sengaja, saya membuat pilihan yang disengaja saya fokus pada Tuhan, saya fokus pada kekayaan yang saya miliki di dalam Dia, dan bukan fokus kepada kondisi saya yang sulit pada hari ini. Saya tidak mengomel, saya tidak berkeluh kesah, saya tidak juga mengabaikan, tetapi saya memfokuskan diri saya kepada Tuhan. Kita mesti belajar untuk lebih memikirkan Tuhan daripada kesusahan-kesusahan kita. Kita harus lebih memikirkan kekayaan rohani kita di dalam Kristus daripada memikirkan kemiskinan kita dalam dunia ini. Kita harus sengaja lebih memikirkan masa depan yang mulia ketika Tuhan Yesus datang kembali daripada memikirkan masa lalu kita yang tidak bahagia atau masa kini yang tidak bahagia. Sudah bersukacita ini harus dilakukan senantiasa. Kita harus membiasakan diri bersukacita. Tidak ada jeda untuk tidak bersukacita. Jangan pernah berhenti bersukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara pada hari ini, jangan berhenti bersukacita. Kalau yang buruk itu menjadi semakin buruk, tetap bersukacita. Kalau yang gelap itu menjadi semakin gelap, tetap bersukacita. Pandang kepada Tuhan. Itu yang menjadi sumber sukacita kita. Datang kepada Tuhan, itu menjadi sumber sukacita kita. Di tengah-tengah 1000 tugas, di tengah-tengah 10.000 pencobaan yang kita alami, saudara masih bisa dan harus bersukacita. Taati perintah Tuhan ini. Fokuskan pandangan saudara kepada Tuhan. Fokuskan kepada Kristus pandangan saudara, maka saudara akan bisa bersukacita senantiasa. Dan itu bukan sesuatu hal yang mustahil kita lakukan di tengah kondisi hari ini yang kita katakan semakin gelap atau semakin sulit pada hari ini, karena kita fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa tanpa henti. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan tetaplah berdoa. Apa itu artinya tetap berdoa? Dalam bahasa Inggris diterjemahkan berdoa tanpa henti.
Saudaraku, apakah ini berarti kita harus berdoa setiap saat, setiap menit sepanjang hari, dari pagi sampai dengan pada malam hari? Maksudnya bukan seperti itu. Kata tetaplah dalam bahasa Yunani itu adalah adia leptos atau without ceasing. Kata ini dipakai untuk orang yang batuk dan dipakai juga di dalam serangan militer. Saudaraku, orang yang batuk tentu saja tidak terus-menerus batuk. Kalau dia terus batuk dan tidak ada jeda, orang itu bisa mati. Tetapi orang yang batuk, dia akan sering batuk dan dia akan berulang-ulang batuk. Nah, ini sama halnya dengan doa yang tanpa henti. Berdoa yang tanpa henti yang seperti ini bukan berarti kita dari pagi setiap detik terus berdoa sampai dengan malam hari, dan ketika tidur juga berdoa. Bukan seperti itu. Tidak ada orang yang bisa berdoa setiap detik, bahkan setiap menit di dalam 24 jam. Surah kata ini juga digunakan untuk serangan militer yang berulang. Ketika sebuah pasukan militer menyerang sebuah kota, dan ketika serangan itu gagal, mereka akan menarik mundur kembali, mereka akan berkumpul, dan kemudian mereka pasang strategi yang baru, kemudian mereka menyerang ulang kembali. Jadi mereka akan menyerang dengan berulang-ulang sampai mereka menang. Sehingga saudaraku, maksud daripada berdoa tanpa henti adalah kita harus terus berdoa. Kita mesti sering berdoa. Kita mesti tekun berdoa. Kita mesti terus mengetuk pintu sampai kita mendapatkan apa yang kita cari. Kita mesti seperti seorang janda yang mengganggu hakim yang tidak adil. Dia terus kembali kepada hakim itu sampai dia memperoleh apa yang dia minta. Tuhan kita bukan hakim yang tidak adil. Tuhan kita adalah Bapa yang Maha Kasih. Dalam kesulitan kita, jangan lupa untuk berdoa tanpa henti. Setelah berhenti berdoa, kemudian datang lagi berdoa. Setelah jeda berdoa dalam kegiatan, datang kembali berdoa. Berdoa tanpa henti juga berarti kita selalu angkat hati kita senantiasa kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Saudara, inilah esensi daripada doa. Dan inilah yang memungkinkan kita untuk mempraktekkan perintah doa secara terus-menerus dan tanpa henti. Tidak mungkin bagi kita untuk menghabiskan seluruh waktu kita dengan kata-kata doa di bibir kita. Tetapi kita bisa membawa hati yang berdoa ini di dalam pekerjaan kita. Kita bisa bawa hati yang berdoa ini di dalam kesulitan kita, dalam pergumulan kita. Kita bisa bawa hati yang berdoa ini ketika sedang menghadapi sebuah tantangan dan kita tidak bisa masuk ke kamar untuk berdoa. Kita bisa berdoa di tempat itu. Kita bisa memohon kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia menghadap kepada raja. Dia berdoa dan terus memohon kepada Allahnya. Ketika raja berbicara, dia memohon kepada Allahnya, meminta kemurahan Tuhan. Itulah doa yang terus menerus. Saudara, jangan meremehkan doa tanpa suara ini. Jangan meremehkan sikap hati yang berdoa. Doa ini sangat efektif dan dapat dilakukan dimanapun kita berada. Perintah agar kita berdoa tanpa henti. Juga berarti jangan pernah berhenti berdoa dengan alasan apapun itu, sampai saudara melihat jawaban dari Tuhan yang mengatakan iya atau mengatakan tidak. Jangan berhenti berdoa ketika hati saudara dingin untuk berdoa. Terkadang ketika kesulitan yang besar menimpa kita, kita merasa tidak bisa berdoa karena hati kita enggak hangat. Tapi jangan berhenti berdoa ketika hati saudara dingin. Datang berdoa sampai hatimu hangat kembali. Doa akan membuat hati kita panas kembali untuk Tuhan. Doa akan membuat kita kembali berkobar bagi Tuhan. Doa akan membuat kita kembali percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa karena alasan apapun itu. Kita mesti selalu ada di dalam semangat doa. Terkadang saudaraku, kita berpikir kita ini terlalu sibuk untuk berdoa. Saya kira itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar.
Karena berdoa itu bukan memboroskan waktu, tapi berdoa adalah menghemat waktu. Martin Luther berkata, banyak hal yang harus dia lakukan. Dan dia berkata, oleh karena itu, saya harus berdoa 3 jam pada hari ini. Dia bangun lebih pagi dan dia berdoa 3 jam lebih dari biasa yang dia lakukan. Ketika dia sibuk, dia tahu dia butuh waktu lebih banyak untuk berdoa. Dan itu menghemat waktu. Pekerjaan kita akan mendapatkan banyak pertolongan daripada Tuhan. Dan kita akan bisa menghemat banyak waktu ketika kita datang menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa. Edward Payson, seorang mahasiswa ketika berada di perguruan tinggi, ia punya banyak tugas yang sangat berat dan banyak. Sehingga ia tidak punya waktu lagi untuk doa pribadi. Tapi akhirnya dia sadar dia harus memberikan prioritas terlebih dahulu untuk berdoa. Dia kemudian menuliskan dalam buku hariannya bahwa ia melakukan lebih banyak dalam studinya dalam 1 minggu ini setelah ia menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan daripada apa yang sudah dia capai 12 bulan berikutnya. Tuhan melipat gandakan kemampuan kita. Tuhan melipat gandakan waktu yang efektif kita ketika kita memberikan prioritas untuk Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan terlebih dahulu pada pagi hari sebelum saudara mulai berdagang, sebelum saudara mulai bekerja. Dan yakinlah ada pertolongan Tuhan, ada rahmat Tuhan pada hari itu yang saudara akan diberikan dengan limpah oleh Tuhan. Tetaplah berdoa. Jangan berhenti berdoa dalam kondisi yang sulit ini. Dan kita bangkit kalau kita selama ini kita mungkin terlena dan kita tidak berdoa atau sedikit berdoa. Mari saudara, di masa yang ke depan ini kita hadapi tantangan yang jauh lebih sulit ini dengan berdoa tidak pernah berhenti, berdoa tanpa henti. Dan hal yang terakhir adalah mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudah pernah tidak bertemu dengan orang yang suka mengeluh? Setiap kali bertemu dengan dia, yang muncul adalah keluhan-keluhan. Ada saja yang dia keluhkan. Selalu saja ada rasa tidak puas meliputi hatinya, baik itu dengan kondisi diri dia ataupun kondisi keluarganya. Sudah punya rumah yang luas, tetap mengeluh, mengatakan lingkungan buruk. Ketika sudah ada motor, masih mengeluh karena katanya kepanasan. Ketika sudah diberikan mobil, masih mengeluh, katanya macet. Saudara, kita diperintahkan bukan untuk mengeluh dalam segala hal. Jangan menjadi orang yang pandai mengeluh dalam segala hal, tapi kita diperintah untuk bersyukur dalam segala hal. Berhenti mengeluh. Lepaskan diri kita dari belenggu itu. Kita hadapi hari-hari ke depan kita bukan dengan keluhan. Kita hadapi hari-hari depan kita dengan bersyukur dalam segala sesuatu. Inilah perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Saudara, kita mungkin bertanya, bagaimana saya bisa bersyukur ketika saya sedang sakit? Bagaimana saya bisa bersyukur ketika sedang ditipu? Bagaimana saya bisa bersyukur ketika saya sedang mengalami sebuah musibah? Mengucap syukur dalam segala hal itu berbeda dengan mengucap syukur untuk segala hal. Dalam dan untuk itu berbeda. Kita bersyukur untuk dalam segala hal dan tidak perlu bersyukur untuk segala sesuatu. Kita enggak bersyukur untuk penyakit darah tinggi yang kita terima. Kita enggak bersyukur untuk diabetes yang kita alami. Kita tidak bersyukur untuk kebangkrutan yang kita alami. Itu semuanya buruk, saudara. Tapi yang kita syukuri adalah di dalam segala kondisi itu, di dalam kondisi sakitnya saya, dalam kondisi susahnya saya tahu Allah turut bekerja.
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengucap syukur dalam segala hal itu mengingatkan kita bahwa Allah adalah puncak kebaikan kita. Oleh karena itu kita wajib untuk bersyukur di dalam segala sesuatu. Ini bukan bergantung kepada perasaan, tapi ini adalah perintah. Jadi sekali lagi, ini bukan perasaan, ini perintah. Bersukacita bukan masalah perasaan, tapi ini perintah. Berdoa bukan masalah saya merasa mau doa, saya tidak merasa mau doa, tapi ini perintah. Bersyukur juga bukan masalah perasaan, saya sedang enak, sedang baik, saya bersyukur pada Tuhan. Tapi ini merupakan perintah yang harus kita lakukan. Karena mengucap syukur adalah perintah, maka kita harus lakukan dengan sengaja. Kita mesti lakukan dengan sengaja. Kita datang pada Tuhan, kita dengan sengaja bersyukur kepada Tuhan. Kita nggak punya uang pada hari ini, kita masih punya hidup pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih punya kesehatan pada hari ini. Atau mungkin pada hari ini kita sakit, dan kita bersyukur pada Tuhan, kita masih punya keluarga yang mengasihi kita. Atau mungkin kita nggak punya kesehatan, nggak punya keluarga yang mengasihi kita, kita masih bisa bersyukur pada Tuhan. Kita punya penebusan, kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Kita punya hidup yang kekal. Itu yang paling utama kita jadikan ungkapan syukurnya kita. Saudaraku, jangan menjadi orang Kristen yang tidak bisa melihat berkat Tuhan. Kita ini sebenarnya dikelilingi oleh berkat Tuhan. Namun kita seringkali tidak bisa melihat berkat-berkat itu. Mengucap syukur tidak bergantung dari berapa banyak berkat yang diberikan kepada saudara, tapi mengucap syukur bergantung kepada berapa banyak berkat yang saudara bisa lihat, yang saudara bisa kenali, yang saudara bisa hargai. Itu bergantung ke situ. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena bagi orang Kristen tidak mustahil untuk melimpah dengan ucapan syukur. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa jangan ucapkan kalimat-kalimat yang kosong, yang sembrono. Bahkan jangan mengucapkan keluhan-keluhan, tapi bersyukurlah. Saudaraku, ada 3 perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini. Trilogi perintah. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita tahu saudara, kita nggak bisa sempurna melakukan ini. Tapi kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Kita harus taat, bersukacita senantiasa, berdoa tanpa henti, mengucap syukur dalam segala hal, karena ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah untuk kita. Artinya ini bukan pilihan bagi saudara, tapi itu merupakan kewajiban bagi saudara. Bersukacita, berdoa dan bersyukur merupakan perintah yang permanen untuk kita. Dan kita mesti lakukan setiap hari. Kita nggak boleh berhenti untuk bersukacita. Kita tidak boleh selesai bersukacita. Kita nggak boleh berhenti berdoa. Kita nggak boleh berhenti bersyukur. Itu selamanya mesti ada dalam hidup kita. Karena itu karakteristik kita. Saudara jangan melihat perintah ini sebagai beban. Perintah ini bukan beban, tapi perintah ini berkat untuk saudara. Berkat yang saudara akan terima daripada Tuhan. Ketika saudara mentaati 3 perintah ini, saudara akan melihat hidup itu menyenangkan. Hidup itu penuh sukacita. Hidup bersama Tuhan itu lebih daripada apa yang kita terima, yang kita alami dari sukacita dunia ini. Betapa besarnya berkat dari bersukacita, berdoa dan bersyukur. Karena bersukacita, berdoa dan bersyukur adalah perintah Allah. Oleh karena itu, saudara berdosa kalau tidak melakukan itu. Saudara berdosa kalau saudara tidak bersukacita.
Saudara berdosa kalau saudara mengeluh. Saudara berdosa kalau saudara tidak berdoa. Tapi ini bukan dosa pelanggaran. Ini dosa kelalaian. Tahu yang baik tapi tidak melakukan yang baik. Bertobatlah kalau selama ini kita menjadi orang Kristen yang muram, yang tidak ada sukacita, yang tidak menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bertobatlah kalau selama ini saudara lalai untuk berdoa. Saudara tidak bersyukur untuk segala sesuatu. Saudara tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan saudara yang sampai hari ini sulit bersukacita, yang sampai hari ini sulit untuk bersyukur dalam segala sesuatu, saya katakan saudara harus terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena hanya di dalam Dialah kita bisa bersukacita senantiasa. Hanya di dalam penebusan dan kasih Kristuslah kita bisa bersyukur di dalam segala sesuatu. Dan hanya dalam Kristuslah doa-doa kita itu menjadi doa yang efektif. Dan kita akan terus digerakkan oleh Tuhan untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu kepada kami. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan dalam kesulitan yang besar yang kami alami. Kami hanya mengeluh, kami hanya duduk diam, dan kami murung tidak mengalami sukacita. Kami tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, yakni untuk bersukacita senantiasa, tetap berdoa tanpa henti dan bersyukur dalam segala sesuatu. Kami mohon Tuhan ampuni kami, karena kami melakukan dosa kelalaian, dan tuntunlah kami menghadapi ke depan. Kami tidak terus terpuruk dalam kondisi kami pada hari ini Tuhan, tapi kami boleh bangkit dan kami menjalankan trilogi perintah ini dalam menempuh akan pekerjaan kami, kehidupan kami ke depan, dalam menghadapi setiap tantangan ke depan, dan menghadapinya dengan bersukacita dalam Tuhan, memandang kepada Tuhan, dengan tetap berdoa ya Tuhan tanpa henti, dan mengucapkan syukur dalam segala sesuatu yang kami alami. Kami yakin ada banyak berkat Tuhan yang tersedia, yang kami akan nikmati, yang kami akan alami ketika kami melakukan trilogi perintah ini. Ajar kami untuk taat ya Tuhan. Ini bukan pilihan bagi kami, tapi ini merupakan keharusan, karena inilah yang dikehendaki oleh Kristus bagi kami semua. Terima kasih, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama berdoa. Amin.